Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang negara hukum dan demokrasi. Negara hukum itu kalau di Indonesia bisa dan biasa disebut dengan Restat. Ada juga yang menamakan rule of law. Jadi negara hukum atau Restat itu diperkenalkan oleh Immanuel Kant dan Frederick Julius Stan di negara-negara Eropa kontinental. Immanuel Kant itu melahirkan pemikiran tentang negara hukum formil. Yang dimaksudkan adalah negara menjamin kebebasan individu sebagai anggota masyarakatnya. Jadi negara tidak diperkenankan mencampuri urusan warga masyarakat. Nah, yang demikian ini adalah paham-paham negara liberal, jadi negara-negara barat. Indonesia menganut Restat, tetapi sudah diadaptasikan dengan negara hukum Pancasila, tetapi sumbernya memang dari Restat. Sedangkan Frederick Julius Stan, yaitu dengan teori Restat, memiliki unsur-unsur yang berdasarkan karakteristik bahwa negara hukum itu harus diakui hak asasi warga negaranya. Kemudian adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia, atau yang disebut dengan trias politika. Di Indonesia, hal ini juga nampak kita lihat pada institusi-institusi yang pertama adalah pembuat undang-undang. Kemudian yang kedua adalah yang melaksanakan. Kemudian berikutnya adalah yang mengadili. Atau kita biasa menyebutnya legislatif, kemudian eksekutif, dan yudikatif. Sebenarnya di Indonesia tidak menganut paham pemisahan, tetapi pahamnya dianut adalah paham pembagian. Kemudian yang ketiga adalah pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan. Di Indonesia juga bisa kita lihat bahwa seluruh aturan-aturan itu dibuat untuk melaksanakan siklus atau berjalannya roda pemerintahan. Kalau pemerintahan tidak berdasarkan aturan, berjalannya tidak berdasarkan aturan, maka dia tidak bisa menamakan bahwa negaranya adalah negara hukum atau pemerintahan yang berdasarkan hukum. Kemudian yang keempat adalah adanya peradilan administrasi dalam perselisihan. Di Indonesia, menganut dari awal kemerdekaannya ada Restat, dan itu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi Indonesia baru memiliki yang namanya peradilan administrasi itu pada tahun 1986, yaitu munculnya peradilan tata usaha negara. Jadi agak lambat Indonesia dalam merespon indikator-indikator atau syarat-syarat sebagai negara hukum. Berikutnya adalah Mewisen di dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi merupakan unsur yang harus ada dalam teori negara hukum. Jadi di Indonesia, begitu lahir negara Indonesia, negara merdeka, langsung sudah lahir juga Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sudah memenuhi. Jadi kalau begitu di Indonesia, terpenuhinya adalah adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, adanya pembagian kekuasaan, kemudian diakuinya dan dilindungi hak kebebasan.
Hanya saja di Indonesia itu yang namanya peradilan administratif terlahir baru kemudian. Unsur-unsur dan asas-asas negara hukum menurut Steltema. Jadi unsur-unsur dan asas-asas negara hukum itu yang pertama adalah adanya pengakuan, adanya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia. Jadi kalau negara itu dikatakan negara hukum, maka harus terpenuhinya pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi. Kalau tidak ada itu, berarti negara itu bukan negara hukum. Kemudian yang kedua yaitu berlakunya asas kepastian hukum. Jadi hukum itu diciptakan harus mewujudkan asas kepastian hukum. Walaupun dalam perkembangannya nanti, asas kepastian hukum itu tergeserkan dengan yang namanya asas keadilan. Kemudian yang ketiga, berlakunya asas persamaan atau equality. Yang keempat adalah asas demokrasi. Jadi negara hukum itu harus mempersamakan setiap warga negara secara equal atau sama. Dan harus adanya asas demokrasi. Sedangkan yang kelima, pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat sesuai dengan tujuan negara. Di Indonesia, baru digencar-gencarkan dan didengung-dengungkan bahwa aparatur pemerintah atau pejabat itu adalah abdi masyarakat, pelayan masyarakat. Yang sebelumnya pejabat itu sebagai amtenar. Tapi kalau negara berdasarkan asas negara hukum, maka prinsipnya pejabat adalah pelayan masyarakat. Sedangkan karakteristik Reichsstaat, Indonesia itu menganut Reichsstaat, ya, tetapi juga menganut negara hukum, juga rule of law. Jadi bercampur kalau Indonesia itu. Negara hukum diartikan sebagai Reichsstaat, juga diartikan sebagai rule of the law. Yang pertama, adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi. Jadi sama. Antara rule of the law dengan Reichsstaat itu sama. Berikutnya adalah adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Kalau di Indonesia lebih terlihat pada asasnya atau karakteristiknya adalah pembagian, bukan kekuasaan. Semata-mata didasarkan kepada pemisahan. Buktinya apa? Buktinya adalah bahwa Undang-Undang Dasar yang dimuat di dalam pembukaannya negara hukum, ya, itu di sana dicantumkan untuk mensejahterakan masyarakat, ya, seluruh tumpah darah. Nah, untuk mensejahterakan itu maka harus dibuat undang-undang. Nah, undang-undang di Indonesia itu dibuat bersama-sama antara legislatif dengan eksekutif. Jadi kalau ajuannya dari eksekutif dibahas bersama legislatif. Kalau ajuannya dari legislatif dibahas bersama eksekutif. Ini membuktikan bahwa tidak adanya pemisahan, tetapi pembagian. Kemudian yang ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang. Adanya peradilan tata usaha negara, asas legalitas dan kepastian hukum, ada semua ini di Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang bebas juga ada di Indonesia. Dan undang-undangnya memang berbunyi demikian. Prinsip persamaan di hadapan hukum, equality. Ada dianutnya paham demokrasi, adanya demokrasi langsung, kemudian demokrasi perwakilan. Di Indonesia mengalami pasang surut, ya. Jadi apapun namanya di Indonesia adalah negara hukum yang juga mengamalkan atau mempraktikkan paham-paham demokrasi. Demikian penjelasan saya dalam mata kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.